Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Bidang 1 Ikatan Alumni Sudan, Bidang SDM dan Organisasi Muhammad Fahru Razi Ansar. Selamat petang. Selamat petang, Mbak. Baik, Mas, sebelumnya boleh diinformasikan berapa tahun sempat tinggal di Sudan? Kebetulan alhamdulillah saya dari 2010 S1, kemudian S2, lanjut lagi S3, selesai tahun 2022 kemarin. Jadi total 12 tahun di sana, namun ada pulang-pulangnya juga beberapa Oke, kali sempat baik, liburan pulang, mungkin ya 10 tahun lah baik. kira-kira. Cukup lama ya, 12 tahun. Apa yang Ya. Anda ketahui, apa yang bisa Anda informasikan kepada kami terkait dengan perang saudara yang saat ini kembali meletus di Sudan? Saya kira selama saya di sana, ini adalah kejadian yang paling parah karena ini terjadi antara militer dengan paramiliter ya, yang biasa dikenal dengan RSV ya, Rapid Support Force. Nah ini tentara bentukan presiden sebelumnya Umar Bashir di Darfur, dan mereka memang punya keahlian-keahlian khusus untuk menaklukkan beberapa tempat atau beberapa daerah, dan parah karena ini terjadi antar militer di tengah kota, di ibu kota, yang mana di situ ada kampus-kampus kita, warga negara asing. Kalau dulu kejadian semenjak saya di S1, waktu S1 dan seterusnya, itu rata-rata di Sudan Selatan atau di Darfur, jauh dari ibu kota. Sehingga hari ini sangat menyedihkan, dan ini pertama kali terjadi evakuasi selama saya dari 2010 sampai 2022. Baru kali ini terjadi evakuasi karena memang suasananya sudah sangat genting sekali. Iya. Ini yang Anda sebutkan tadi, ini yang terparah. Artinya sebelumnya kalau baku tembak ataupun letupan-letupan itu tapi pernah terjadi selama 12 tahun Anda berada di sana? Sangat jarang. Beberapa kali terjadi waktu kudeta 2019, saya awal-awal S3, beberapa kali terjadi tapi bisa diredam karena itu dalam bentuk demonstrasi, dan itu antara sipil dengan militer, sehingga tembak-menembak itu tidak terlalu banyak seperti Oke. sekarang antara militer dengan paramiliter, Mbak. Baik, kalau warga negara Indonesia di Sudan ini mayoritas berprofesi sebagai apa? Apakah mahasiswa atau di sana sebagai pekerja? Mayoritas mahasiswa, dari 1.200 ini boleh saya katakan 800-nya itu mahasiswa, Mbak. Di berbagai kampus, kebanyakan mereka di International University of Africa di Khartoum, tempat saya menempuh pendidikan dari S1 sampai S3, itu di kampus ini yang paling banyak karena memang dibangun oleh Liga Arab dan diberikan fasilitas beasiswa. Lokasi WNI di sana yang Anda sebutkan tadi mayoritas ini, apakah memang berdekatan dengan tempat terjadinya perang saat ini? Ya, jadi paramiliter itu mengambil tempat di belakang asrama Maududi namanya. Asrama itu masih berada di lingkup kampus International University of Africa. Jadi memang sangat parah karena sangat dekat, dan bahkan beberapa video dari teman-teman sendiri yang dikirimkan kami lewat WhatsApp itu mereka sampai menyelunup masuk ke kampus-kampus yang ada di kampus International University of Africa ini. Jadi memang akhirnya mereka diungsikan ke beberapa tempat safety house kayak di KBRI, ada di rumah Wahda Islamiyah, kemudian di sekretariat PPI Sudan, dan beberapa titik-titik lain yang agak lumayan jauh, tapi masih tetap hari-hari pesawat dan peluru itu kemana-mana dan masih bisa didengar, sangat dekat. Artinya memang evakuasi ini seharusnya segera dilakukan. Betul sekali. Dan saya kira saya mengapresiasi banget dalam keadaan genting seperti ini, Bapak Duta Besar kita, Bapak Sunarko, dan Kementerian Luar Negeri mau mengambil jalur evakuasi ini sangat tepat bagi saya, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan perang ini akan berakhir, karena kedua belah pihak ini sangat kuat ya, baik dari militer maupun paramiliter yang sudah teruji kemampuannya. Ibarat sekarang ini yang militer ini, Jenderal Burhan ini presiden militer saat ini, dan wakilnya ini adalah yang ketuanya paramiliter ini adalah wakil presidennya sementara sampai nanti kesepakatan pemilu. Jadi memang sangat rawan, dan ini adalah keputusan yang sangat tepat untuk mengevakuasi warga negara kita. Baik, Mas Ansar, apakah ada rekan Anda yang berada dalam rombongan WNI yang dievakuasi? Banyak sekali, karena bahkan tadi saya masih sempat video call dengan adik-adik di sana. Dari 538 itu alhamdulillah ada beberapa di antara mereka adik-adik kita
karena saya 12 tahun jadi mengenal banyak sekali orang di sana termasuk staf-staf KBRI, duta besar saya kenal, sekretaris dubes, dan termasuk yang belum terevakuasi ini masih ada sebahagian mereka di Khartoum dan masih terus berkomunikasi. Saat ini kendala adalah mencari bus yang siap mengantar, Mbak. Ini kendala saat ini karena bus yang mau mengantar ke Port Sudan itu tidak sembarangan dan tidak semua bus mau. Dan tentu dengan harga yang sangat mahal sekali ya. Saya dapat informasi tadi malam luar biasa harga satu bus untuk perjalanan ke Port Sudan yang tadinya tidak sampai segitu gitu, Mbak. Ya mungkin karena Dari informasi terakhir yang Anda terima, sudah sampai di mana saat ini rombongan WNI yang dievakuasi tahap 1? Sudah ada di Port Sudan dan alhamdulillah mereka dalam keadaan aman, sebagian men-selfie dirinya dalam keadaan aman, dan juga para teman-teman mahasiswa juga beberapa sudah mulai terkonek lagi internetnya. Sempat beberapa mereka kehilangan internet, Mbak, dan itu membuat kami dan beberapa pengurus di Ikatan Alumni mulai was-was, khawatir ada apa-apa, tapi alhamdulillah tadi sudah mendapatkan beberapa foto dari mereka sehingga akhirnya alhamdulillah kita yakin bahwa mereka aman. Yang saat ini kita perlu doa ya, yang mungkin doa yang serius dan betul-betul berdoa adalah untuk keselamatan yang evakuasi tahap kedua ini, ya. Agar kemudian sisa dari 1.209, kemudian 538 sudah di sana, berarti yang tersisa sekitar 600 lebih atau 700-an. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sebagaimana evakuasi pertama dan selamat sampai Port Sudan. Insya Allah dari Port Sudan ke Jeddah, dan dari Jeddah insya Allah ke Indonesia, ke Jakarta. Baik, masih ada 600 lebih yang masih belum dievakuasi. Tadi yang Anda sampaikan, apakah memang kendala evakuasi ini karena keterbatasan transportasi, atau juga ada WNI yang mungkin memang lokasinya bisa dikatakan lebih aman sebenarnya berada di tempat yang jauh dari titik peperangan? Tidak ada. Evakuasi adalah satu-satunya cara terbaik untuk menghindarkan diri atau menyelamatkan diri dari peperangan dan peluru-peluru yang bisa saja nyasar kapanpun. Dan keadaan-keadaan yang kita tidak tahu, apalagi serangan sekarang sudah mulai ada yang dari udara, pakai tank, gedung-gedung sudah banyak yang hancur, gedung Kementerian Pendidikan sudah hancur, beberapa gedung yang lain juga di ibu kota sudah hancur, bandara pun sudah hancur. Jadi memang evakuasi adalah solusi paling tepat saat ini, dan alhamdulillah KBRI lewat kerja kerasnya. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi. Baik. Mereka bisa mengumpulkan mahasiswa dan WNI yang lain dalam satu tempat dan bisa dievakuasi secara bertahap. Dan itu kendala mereka evakuasi memang bus, Mbak. Karena tidak semua bus mau, Mbak. Resikonya sangat berat dan sangat tinggi. Makanya harga ke sana juga sangat fantastis, ya. Baik, kita sama-sama doakan keselamatan WNI di sana, dan kita doakan juga agar segera mendapatkan transportasi untuk evakuasi tahap kedua. Terima kasih Mas Muhammad Fahru Rozi, Ketua Bidang Alumni 1 Ikatan Alumni Sudan, sudah bergabung bersama kami di iNewsroom.